Hai guys, perkenalkan nama saya Helen Satani, NPM saya 1851088. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara pengajuan gugatan atau permohonan di pengadilan agama dan tahap persidangan di pengadilan agama. Oke, bagaimana sih tata cara pengajuan gugatan perkara di pengadilan agama? Yang pertama, pihak yang berperkara datang membawa surat gugatan atau permohonan ke pengadilan agama. Selanjutnya, pihak yang berperkara menghadap ke petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Selanjutnya, petugas meja pertama akan memberikan penjelasan yang dianggap petugas perlu mengenai perkara yang diajukan, dan petugas meja pertama akan menafsirkan panjar biaya perkara yang kemudian akan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM, dan dengan catatan bagi yang tidak mampu dalam surat kuasa untuk membayar dapat melakukan perkara dengan prodeo atau cuma-cuma dengan syarat melampirkan surat izin keterangan dari lurah yang telah dilegalisi oleh camat sehingga panjar biaya perkara ditafsirkan 0 rupiah. Setelah itu, petugas pada meja pertama akan menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan dan surat kuasa untuk membayar dalam rangkap 3 ke pihak yang berperkara. Lalu, pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas. Setelah itu, pemegang kas akan menyerahkan kembali surat kuasa untuk membayar kepada pihak yang berperkara sebagai dasar untuk melakukan pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan pembayarannya di bank. Lalu pihak berperkara akan datang ke bank untuk melakukan pembayaran biaya panjar dengan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara, lalu menyerahkan slip dan menyetorkan uang sesuai dengan biaya yang tertera pada slip. Setelah pihak berperkara menerima kembali slip bank yang telah divalidasi dari pihak bank, pihak berperkara kembali ke pengadilan agama dan menunjukkan slip bank yang telah divalidasi tersebut, dan pihak yang berperkara menyerahkan surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas. Setelah pemegang kas menerima dan meneliti slip bank, pemegang kas akan memberikan tanda lunas pada surat kuasa untuk membayar dan mengembalikannya lagi slip bank tersebut kepada pihak yang berperkara. Lalu, pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap, serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar kepada petugas meja kedua. Petugas meja kedua akan mencatat surat gugatan atau permohonan dan akan memberikan nomor register pada surat gugatan atau permohonan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas kepada petugas kedua. Setelah itu, petugas meja kedua akan menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan yang sudah diberikan nomor register kepada pihak yang berperkara. Lalu bagaimana tahapan proses berperkara di pengadilan agama? Pertama itu setelah para pihak mendapatkan panggilan dari pengadilan agama, maka para pihak datang dan segera mendaftarkan di piket meja informasi dan menunggu antrian sidang. Sebelum sidang akan diadakannya upaya perdamaian, baik pada perceraian talak maupun cerai gugat, di mana hakim akan mendamaikan kedua belah pihak, dan para pihak bebas untuk memilih hakim mediator di pengadilan agama.
Apabila upaya perdamaian tersebut berhasil, maka gugatan akan dicabut oleh penggugat. Akan tetapi, jika upaya perdamaian tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara perceraian akan dilanjutkan. Tahap pertama adalah pembacaan surat gugatan, di mana penggugat akan membacakan gugatannya sendiri atau akan dibacakan oleh majelis hakim. Tahapan kedua, jawaban tergugat, di mana tergugat berhak untuk menjawab gugatan dari penggugat. Dan di sini, tergugat dapat mengajukan eksepsi ataupun rekonvensi. Tahap ketiga, replik penggugat. Penggugat memiliki kesempatan untuk menanggapi jawaban dari tergugat. Tahap ketiga, replik penggugat. Di sini penggugat memiliki kesempatan untuk menanggapi jawaban dari tergugat. Jawaban tersebut dapat jadi membenarkan jawaban dari tergugat ataupun merupakan bantahan jawaban dari tergugat. Tahap keempat, duplik tergugat, di mana tergugat juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik replik dari penggugat. Dan tahap ini dapat dilakukan berulang-ulang sampai majelis hakim merasa cukup. Tahap kelima adalah pembuktian, di mana penggugat dan tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan bukti. Bukti yang diberikan dapat berupa surat ataupun bukti saksi. Tahap keenam adalah kesimpulan para pihak. Kesimpulan ini adalah kesimpulan dari pihak tergugat maupun pihak penggugat. Tahap ketujuh adalah musyawarah majelis hakim, di mana rapat majelis hakim ini bersifat rahasia dan semua majelis hakim berhak memberikan pendapatnya. Tapi, jika terdapat perbedaan pendapat, maka akan dilakukan voting dan hasilnya adalah mengikut voting terbanyak. Setelah musyawarah majelis hakim, maka akan dilakukan putusan hakim. Bagi penggugat dan tergugat, diberikan kesempatan untuk melakukan upaya banding dalam tenggang waktu 14 hari. Jika salah satu pihak penggugat ataupun tergugat tidak hadir, maka majelis hakim akan menyuruh jurusita pada pengadilan agama untuk menyampaikan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan amar putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan tersebut diterima oleh pihak yang tidak hadir. Sekian video dari saya, terima kasih.